Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, apalagi di era digital ini. Pernah nggak sih kalian mikir, dompet digital yang sekarang sering kita pakai itu sebenarnya bantu kita nabung atau malah bikin kita jadi lebih boros? Pertanyaan ini sering banget muncul, dan jawabannya ternyata nggak sesederhana itu. Yuk, kita bedah bareng-bareng. Gimana sih peran dompet digital dan tabungan dalam mengatur keuangan kita? Kita akan lihat dari berbagai sisi, biar kita bisa lebih bijak dalam mengelola uang. Dompet digital memang menawarkan banyak kemudahan. Kita nggak perlu lagi bawa uang tunai banyak-banyak, cukup scan QR atau transfer, transaksi langsung beres. Praktis banget, kan? Selain itu, dompet digital juga sering kasih promo atau cashback yang menggiurkan. Diskon sana-sini, potongan harga, bikin kita merasa untung kalau pakai dompet digital. Ini jadi daya tarik utama. Tapi, di balik kemudahan dan promo itu, ada potensi jebakan yang kadang nggak kita sadari. Kemudahan transaksi bisa bikin kita jadi lebih impulsif dalam belanja. Uang di dompet digital terasa kurang nyata dibanding uang tunai. Kita jadi lebih gampang mengeluarkan uang karena nggak melihat fisiknya berkurang. Ini bisa jadi awal mula pemborosan. Promo dan cashback juga bisa jadi pedang bermata dua. Niatnya mau hemat, tapi karena ada promo, kita jadi beli barang yang sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan. Akhirnya, pengeluaran malah membengkak. Tabungan adalah fondasi penting dalam perencanaan keuangan. Dengan menabung, kita bisa menyiapkan dana darurat, mencapai tujuan finansial, atau sekadar punya cadangan untuk masa depan. Dulu, menabung identik dengan celengan atau buku tabungan di bank. Sekarang, banyak bank atau platform digital yang juga menawarkan fitur tabungan atau investasi yang terintegrasi. Ini tentu memudahkan kita untuk menabung. Kita bisa langsung transfer dari dompet digital ke rekening tabungan, atau bahkan ada fitur auto debit yang langsung memotong saldo secara berkala. Pertanyaannya, apakah dompet digital bisa jadi alat bantu untuk menabung? Atau justru malah jadi penghalang? Jawabannya tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Dompet digital bisa jadi alat yang sangat membantu untuk menabung, asalkan kita punya strategi yang tepat. Misalnya, dengan memanfaatkan fitur pencatatan transaksi. Banyak dompet digital punya riwayat transaksi yang lengkap. Ini bisa kita gunakan untuk melacak pengeluaran dan melihat kemana saja uang kita pergi. Dari situ, kita bisa identifikasi pos-pos yang bisa dihemat. Selain itu, beberapa dompet digital juga punya fitur untuk memisahkan dana. Kita bisa alokasikan sebagian saldo untuk kebutuhan sehari-hari, dan sebagian lagi langsung ditransfer ke rekening tabungan. Namun, jika kita tidak disiplin, dompet digital bisa jadi pemicu boros. Kemudahan top up dan transaksi instan bisa membuat kita lupa diri dan terus-menerus mengeluarkan uang tanpa kontrol. Godaan promo yang terus-menerus muncul juga bisa membuat kita tergoda untuk membeli barang yang tidak perlu. Akhirnya, uang yang seharusnya bisa ditabung malah habis untuk konsumsi. Nah, biar dompet digital ini benar-benar jadi teman baik kita dalam mengelola keuangan, ada beberapa tips yang bisa kita terapkan. Ini penting banget buat anak muda dan keluarga. Pertama, buat anggaran bulanan. Tentukan berapa alokasi untuk kebutuhan pokok, hiburan, transportasi, dan yang paling penting, berapa yang harus ditabung. Patuhi anggaran ini. Kedua, pisahkan dana. Jangan campur aduk semua uang di dompet digital. Alokasikan dana khusus untuk pengeluaran harian, dan sisanya langsung pindahkan ke rekening tabungan atau investasi. Ketiga, manfaatkan fitur pencatatan pengeluaran. Rajin-rajin cek riwayat transaksi di dompet digital kalian. Ini akan membantu kalian melihat pola pengeluaran dan menemukan area yang bisa dihemat. Keempat, jangan mudah tergoda promo. Sebelum membeli sesuatu karena promo, tanyakan pada diri sendiri, apakah saya benar-benar butuh barang ini? Jangan sampai promo membuat kita boros. Kelima, tetapkan batas top up. Jangan top up dompet digital terlalu sering atau dalam jumlah besar. Isi secukupnya sesuai kebutuhan harian atau mingguan agar tidak tergoda untuk belanja impulsif. Keenam, gunakan dompet digital untuk pembayaran tagihan rutin.
Ini bisa membantu kita melacak pengeluaran tetap dan memastikan tagihan terbayar tepat waktu tanpa perlu repot. Ketujuh, pertimbangkan fitur auto debit ke tabungan. Jika dompet digital atau bank kalian punya fitur ini, manfaatkanlah. Otomatis menabung di awal bulan akan sangat membantu. Kedelapan, edukasi diri dan keluarga. Ajak anggota keluarga lain untuk memahami pentingnya pengelolaan keuangan yang bijak, termasuk penggunaan dompet digital secara bertanggung jawab. Jadi, dompet digital itu bantu atau bikin boros? Jawabannya ada di tangan kita sendiri. Dompet digital adalah alat, dan seperti alat lainnya, manfaatnya tergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Jika digunakan dengan bijak dan disiplin, dompet digital bisa jadi alat yang sangat efektif untuk membantu kita mengelola keuangan, melacak pengeluaran, bahkan mendukung kebiasaan menabung. Namun, jika kita tidak hati-hati dan mudah tergoda, dompet digital bisa jadi pemicu pemborosan yang membuat tujuan finansial kita jadi sulit tercapai. Ingat, kunci utamanya adalah literasi keuangan dan disiplin diri. Dengan pemahaman yang baik dan kebiasaan yang benar, dompet digital pasti bisa jadi teman terbaik kita dalam mencapai kebebasan finansial. Semoga obrolan kita hari ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.